kelas B nanti akan diberikan ke Anda yang kelas A ke B ya, jadi lengkap gitu ya. Jadi gabungan materi antara saya dan Pak Angga. Jadi nanti saya akan melengkapi saja gitu kan ya. Nah, modelnya seperti itu gitu kan ya. Jadi seperti biasa setelah konsep di sini, karena asumsi kita Anda sudah membaca juga, jadi pada saat nanti ada paparan harusnya ada, idealnya sudah ketemu gap ya antara yang sudah dibaca dengan yang dipaparkan Pak Angga. Yang tadinya paham bisa jadi tambah paham, idealnya begitu ya. Yang tadinya belum mengerti jadi ngerti. Tapi kalau ada perbedaan pemahaman, nah itu yang harus didiskusikan gitu. Nah, itu sebenarnya konsep belajarnya seperti itu gitu kan ya. Oh, saya sudah baca nih tapi masih bingung. Oh, sekarang jadi ngerti setelah dijelaskan. Satu itu. Yang kedua, sudah ngerti pas dijelaskan tambah ngerti, harapannya begitu. Atau ada perbedaan konsep, saya memahaminya begini pas dijelaskan begitu. Nah, itu diskusikan gitu kan ya. Atau tetap belum ngerti juga, nah itu yang didiskusikan. Nah, itu sebenarnya gitu ya untuk pembuka hari ini. Jadi sekali lagi Pak Angga akan memaparkan direkam. Nah, nanti pelengkap saya di kelas B akan direkam juga, nanti saling di-share ya. Jadi nanti 2 materi di saya dan Pak Angga saling melengkapi. Begitu ya Pak Erlangga ya? Ya betul Pak. Jadi silakan menyiapkan. Sambil Pak Angga menyiapkan, barangkali ada mulai pertanyaan juga boleh gitu kan ya. Nanti apakah pertanyaannya terjawab di paparan Pak Angga atau kita, nanti silahkan. Pak Angga. Saya belum ini ya, set itunya sebentar Pak Angga. Co-host. Oke, sudah. Share screen sudah. Sudah di-set, Pak Angga. Oke, sudah muncul semua? Belum, Pak. Nah, Pak, udah. Kalau merekamnya di situ bisa, udah akses merekam bisa di Pak Angga nggak? Merekam lah Pak. Nah, dicek dulu fitur merekam. Sudah dibuat co-host sama sayanya? Fitur merekam ya Pak ya, benar. Ya. Ah, udah bisa. Ya. Oke. Siap. Oke, sudah muncul belum? Belum, Pak. Nah, udah. Udah. Ya, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk kali ini ya, pertemuan kita akan membahas mengenai array. Jadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Jajang dan saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi konsep kita kali ini itu adalah pembahasan mengenai array. Agenda perkuliahan di sini pertama itu kita akan membahas mengenai inisialisasi array itu sendiri ya, dan proses baca tulis array terkait dengan array 1 dimensi, lalu array 2 dimensi ya, inisialisasi array 2 dimensi, baca tulis array 2 dimensi, dan array dalam record itu sendiri ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan yang inisialisasi terkait dengan array ya. Nah, ini terkait dengan bahasan pertama ya, kita bahas tentang array itu apa ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan banyaknya jenis tipe data misalnya yang bertipe sama ya, misalkan ada data mahasiswa 1, mahasiswa kedua, mahasiswa 3, 4, 5 sampai mahasiswa
10 dengan tipe data yang sama, misalnya usianya ya. Nah, itu kita bisa menggunakan tipe data yang kita sebut sebagai array ataupun larik ya. Jadi array ini bisa dikategorikan kayak kita menyimpan sebuah data ke dalam tabel ya, atau ke dalam kotak-kotak yang memang tipe datanya itu adalah sama ya. Nah, itu untuk terkait dengan array ya. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kalian bikin program ingin menampilkan tipe data yang sama ya dengan jumlah yang banyak ya, nah itu kita bisa menggunakan array ya. Nah, cara manual misalnya menuliskan tanpa menggunakan array kan seperti ini: in usia mahasiswa 1, in usia mahasiswa 2, in usia mahasiswa 3. Nah, ini kan membuat variabel yang sama ya dengan tipe data yang sama untuk usia ataupun umur mahasiswa katakanlah. Nah, ada teknik yang lebih memudahkan, yaitu kita dengan menggunakan array ketimbang kita membuat suatu variabel tipe data yang sama untuk jenis yang sama ya. Nah, ini kan akan ada terjadi pemborosan variabel dan nanti menumpuknya jumlah line kode ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa menggunakan teknik yang disebut sebagai array ya. Nah, ini misalnya sampai usia mahasiswa ke 100 dan sebagainya. Ya, kalau ini datanya katakanlah masih sedikit, masih sampai 5 ya, kita masih bisa menggunakan tipe data yang seperti ini ya. Tapi kalau usianya jumlah mahasiswanya itu ada banyak, misalnya ada lebih dari 5, katakanlah ada 100, maka kita harus menuliskan satu variabel yang sama sebanyak 100 kali ya. Itu kan akan terjadi pemborosan penulisan variabel. Maka sebab itu kita menggunakan konsep yang namanya array ya. Nah, ini seperti yang disebutkan saya tadi, bahwa array dalam analogi dunia nyata itu sama dengan tabel ya. Nah, jadi di sini tabelnya itu merupakan sekumpulan elemen yang pada setiap elemennya dapat diakses dengan indeksnya ya. Jadi nanti akan ada indeks untuk mengakses data di dalam tabel atau data array-nya tersebut ya. Nah, indeks array dalam bahasa algoritmik atau pseudocode dimulai dari angka pertama ya. Sedangkan indeks array dalam bahasa pemrograman baik bahasa Pascal maupun C itu dimulai dari angka 0 ya. Nah, ini contohnya ya. Dalam kasus konsep bahasa algoritmik, penulisan array ini seperti ini ya. Jadi array 1 sampai berapa, tipe datanya apa ya. Sedangkan di dalam bahasa C yang kita tuliskan array itu adalah tipe datanya terlebih dahulu, misalnya bisa integer, float, karakter atau string, nama array-nya, dan berapa banyak jumlah dari si elemen array-nya tersebut ya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh bagaimana penulisan inisialisasinya ya. Nah, ini gambaran ilustrasi dari array ya. Misalkan di sini saya memiliki array ataupun larik ya di dalam bahasa Indonesia padanan katanya itu yang jumlahnya itu terdiri dari 5 ya. Kita lihat kalau array ada 5 berarti kita harus memesan kotak sebanyak 5 ya. Nah, kotak ini tipe datanya itu harus menampung tipe data yang sama. Ya, kalau integer isinya semua harus seragam, harus integer. Kalau tipe datanya float ataupun pecahan, ya tipe datanya itu harus pecahan semua. Ya, nah kalau tipe datanya itu adalah karakter ataupun string, ya tipe datanya harus karakter atau string. Ya, tidak boleh mencampur adukan di dalam array itu antara integer diisi dengan float ya, ataupun integer digabungkan dengan string atau karakter ya, karena di dalam array harus menampung tipe data yang sama ya. Nah, nanti kalau ada lagi array of record, nah itu bisa menggunakan tipe data yang berbeda ya, tapi nanti di slide selanjutnya. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu tentang array ya. Nah, ini contoh di sini adalah saya memberikan contoh array of integer atau array bilangan bulat ya. Nah, di mana isinya itu adalah semua tipe data yang merupakan bilangan bulat ya. Bilangan bulat di sini ada bilangan bulat positif. Nah, di mana array-nya di sini ada berjumlah 5.
ya kalau kita menuliskannya ke dalam kode pemrograman, ya, nah ini kita tuliskan tipe datanya apa. Misalkan tipe datanya di sini adalah integer, ya. Nah di sini tipe datanya integer, ya. Nah, lalu di sini kita definisikan nama array-nya apa. Ya di sini kita bisa isikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau di sini saya tulis saja nama array, ya, dan di sini panjang array-nya 5 kotak, ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita definisikan sebanyak 5, ya. Nah, lalu di sini kita definisikan atau deklarasikan isi dari si array. Nah, yang di dalam kurung buka kurung tutup ini adalah isi dari array-nya, ya. 4 menunjuk pada array yang di sini, ya. 30 menunjuk pada yang di sini. Sampai ke 63, ya, menunjuk pada data yang array di nomor indeks ke-4 ini, ya. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa untuk mengakses array kita harus mengetahui indeks si array-nya tersebut. Jadi kalau kita ingin mengakses nilai dari array atau value dari array 44, kita harus tahu berada di posisi indeks keberapa sih si value 44 ini, ya. Nah, kita harus ketahui bahwa di dalam bahasa C atau Pascal, seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, indeks array itu dimulai dari posisi 0, ya. Kalau di bahasa algoritmik, indeks array itu dimulai dari posisi 1, ya. Tapi dalam bahasa pemrograman C, Pascal, ataupun Java, ataupun C++, dan lain sebagainya, indeks array itu selalu dimulai dari 0. Jadi kalau kita memesan array sebanyak 5, indeksnya itu di pertama itu bukan 1 terlebih dahulu, tapi 0 dulu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, ya. Nah, nanti bagaimana cara pemanggilannya? Nah, ada di slide selanjutnya, ya. Nah, jadi sampai sini ada yang ditanyakan tentang contoh array, ya. Nah, ini ya, array itu adalah sekumpulan data yang disimpan di dalam suatu tabel lah, katakanlah, ya. Nah, tabel ini sebenarnya merepresentasikan data yang disimpan di dalam memori itu sendiri, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Halo? Silakan. Paham? Paham semua? Halo? Alhamdulillah, Pak. Paham, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Kalau paham, kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Nah, ini contoh dari proses inisialisasi array, ya. Nah, inisialisasi array, ya. Kita mulai inisialisasi array itu dimulai dari mendefinisikan array yang tipe datanya integer, ya. Nah, kalian lihat di dalam contoh kode ini di dalam slide, ya. Untuk di line 9, di sini ada array dengan tipe data integer, ya. Panjangnya itu adalah 5. Nama array-nya itu adalah tab, ya. Nah, di sini datanya ini adalah seperti ini, ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini untuk menginisialisasikan awal untuk jenis tipe data integer, ya. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh array untuk tipe data bilangan pecahan atau float, ya. Nah, di sini kita tuliskan tipe datanya float, tabs, nama array si float ini adalah tab x, ya. Nah, untuk panjangnya itu dia adalah 3, ya. Nah, untuk penulisannya yang pecahan seperti ini, ya, 1,5, 3,5E2 ini adalah pecahan yang dibulatkan, ya. E2 itu kode ASCII-nya, ya, dan 9,99, ya. Nah, selanjutnya itu ada array tipe data karakter dengan panjang 4, ya. Nah, untuk karakter ataupun string, kalau karakter harus menggunakan kutip di atasnya, ya, supaya membedakan antara ini data karakter dan data bilangan bulat, ya. Nah, ini kalau karakter seperti ini, ya, pengisian array-nya, ya. Jadi kutip buka 1, kutip tutup, ya. Terus 2 karakter dan add karakter dan z karakter, ya. Nah, ini salah satu contoh untuk
mencetak atau menuliskan isi tab array ya. Nah, kita kan kemarin sudah belajar tentang perulangan ya. Nah, untuk mengakses array sebenarnya bisa dengan cara manual ya, misalnya dengan menggunakan memanggil printf ya. Di sini bisa ketuliskan printf saja tanpa tab %i ya, misalnya tinggal panggil saja kita indeks tab keberapa ya. Nah, ini kalau ini menggunakan cara yang digunakan oleh perulangan ya. Bentar. Nah, kita lihat contohnya dulu ya. Bentar, saya buka si ininya, defc-nya. Stop screen dulu. Sudah muncul semua? Udah, Pak. Nah, ini contoh ya, misalkan kita ingin mendeklarasikan nilai in tab bulat misalnya. Nah, kita deklarasikan tipenya itu adalah 5 misalnya. Nah, ini misalkan ya saya punya jenis array ya, array integer. Dan di sini saya ingin cetak array of integer tersebut ya. Ini cara manual seperti ini ya. Jadi misalkan kita ingin mengakses bilangan bulat ke 1 ya, kita panggil berdasarkan indeksnya ya misalnya. Nah, kalau saya ingin mengakses bilangan bulat ke 3 ya, misalkan saya akses indeksnya seperti ini ya.
Bapak, itunya salah yang tab nilai nil. Betul, bentar. Bentar. Kelihatan hasilnya? Halo, halo. Terlihat, Pak. Ya, jadi seperti itu ya kalau menggunakan cara manual ya. Jadi kita mengaksesnya dengan cara memanggil ya, memanggil nama si array-nya dan kita akses indeksnya. Nah, ini kalau kita menggunakan cara manual. Ya kalau misalnya datanya masih sedikit, katakanlah masih 5 atau 3 panjang array-nya ya. Nah, kita bisa menggunakan cara manual seperti ini ya. Tapi bayangkan jika datanya itu adalah jumlahnya lebih dari 1, katakanlah 100 ya. Kan kita capek harus copy paste ini sampai 100 baris ya. Ada cara yang termudah yaitu yang seperti yang dicontohkan di dalam slide tadi, itu kita menggunakan perulangan ya. Nah, di sini kita modif ya untuk cetak array menggunakan perulangan, kita buatkan saja keluar. Akses I ya sampai kita misalnya ingin membuat perulangan yang seperti ini ya, karena panjang dari integernya itu 5 ya, kita ingin membuatkan mencetak sebanyak 5 ya, katakanlah ini ya. Nah, ini tinggal kita ganti saja ya. Ini kita ganti menggunakan i ya untuk mengakses nilai i-nya ya. Dan di sini kita ganti juga ini menggunakan %d. Kita panggil i dan i-nya saja ya. Nah, ini kita memanggil berdasarkan perulangan ya. Integer. Oke. Belum dideklarasikan nilai i-nya ya. Sama itu Pak, mungkin kurang dari 5 saja, tidak pakai sama dengan. Ya, betul. Nah, kita lihat ya hasilnya. Nah, jadi penghasilannya seperti ini ya, dengan menggunakan array ya, di mana si jumlah array-nya di sini terdefinisikan ya. Kita lihat, nah ini kita menggunakan pengulangan untuk mencetak nilai array-nya ya. Kita bisa mendefinisikan bahwa nilai array bilangan bulat ke 0 itu berapa, array bilangan bulat ke 1 itu berapa, dan kedua dan selanjutnya ya. Nah, sampai si indeksnya itu adalah ditentukan ya. Nah, ini contoh mengakses array ya dengan cara manual dan juga dengan cara menggunakan pengulangan ya untuk berbagai macam, untuk satu jenis tipe data yaitu bilangan bulat ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan array ya. Nah, itu untuk proses inisialisasi nilai array ya. Nah, ini untuk proses baca tulis array ya. Tadi kan kita memasukkan dengan nilai yang di-entry-kannya itu dengan menggunakan hardcode ya istilahnya, atau kita mendefinisikan di isinya, mendeklarasikan isinya. Nah, bagaimana kalau kita ingin
data tersebut diinputkan melalui inputan dari pengguna atau keyboard ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal bisa saja kita membaca isi tabnya dengan menggunakan scanf ya, %d dan juga nilai dari nama dari si array-nya dan berapa yang akan kita masukkan datanya ya. Contohnya kita kembali lagi ke sini ya, ke codingan ya. Nah, ini misalkan kita ingin modifikasi ini ya dengan menambahkan nilai array, masukkan nilai array misalnya. Nah, di sini kita tinggal panggil saja, tinggal kita melakukan looping. Nah, di sini kita tinggal perintahkan saja Oke, nah di sini tinggal sorry. Oke, contohnya seperti ini misalnya ya. Kita ingin memasukkan array bilangan bulat ya. Nah, ini kita contoh kodenya seperti ini ya. Di sini untuk perintah memasukkan array, jadi nanti ada pencetakan dulu masukkan nilai array bilangan bulat ke, nanti ada space enter ya. Nah, jadi nanti di sini mengisikan nilai si array-nya ya. Coba kita cek. Nah, ini misalnya masukkan nilai bilangan bulat, nilai array bilangan bulat ke 1 ke 0 misalkan, karena kita ingin masukkan 30. Nah, ini misalkan kita masukkan 25 ya, masukkan 24 karena 37 5. Jadi nanti akan muncul perintah ya, hasil nilai array bilangan bulat ke 0 misalkan diisikannya 30 ya, bilangan bulat ke 1 diisi 25, bilangan bulat ke 2 misalnya 24, bilangan bulat ketiga itu adalah 37 ya, nilai bilangan bulat keempat adalah 55 ya. Nah, ini adalah proses bagaimana memasukkan nilai dari inputan pengguna dan juga mencetak nilai array tersebut ya. Nah, bisa dipahami ya untuk contohnya ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi di sini, nah, jadi kalian kalau ingin memasukkan mengentrikan nilainya tidak menggunakan hardcode tapi menggunakan entrian dari user
ya melalui keyboard, ya perintahnya ya gunakan pengulangan karena kita akan mengentrikan data array tersebut dalam jumlah yang banyak, misalnya lebih dari satu ya. Ini kalau datanya 5 mungkin cara manual masih bisa dilakukan tanpa menggunakan pengulangan, tapi kalau datanya ada lebih dari 5, katakanlah ada 20 atau 50, ya kita harus mengentrikannya dengan menggunakan pengulangan supaya lebih memudahkan, ya tidak lagi menggunakan hardcode ya. Nah, ini cara baca dan tulis array 1 dimensi ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan array 1 dimensi? Silakan. Nah, itu ya untuk array 1 dimensi ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ya ke dalam slide, yaitu adalah contoh bagaimana kita menuliskan array, ya baca tulis array ya dengan menggunakan cara manual, cara menggunakan looping, ya mencetak nilai array dengan manual dan juga menggunakan looping ya. Nah, bahasan kedua di sini kita masuk ke dalam array 2 dimensi ya. Nah, ini proses inisialisasi array 2 dimensi ya. Jadi kalau array 1 dimensi itu kita sebut sebagai vektor saja ya. Nah, atau yang kita lihat vektor itu bisa kita katakan sebagai baris ya. Tapi kalau array 2 dimensi itu sudah ada baris dan juga ada kolomnya ya. Nah, barisnya di sini kita lihat bahwa array 2 dimensi itu membentuk suatu tabel utuh ya. Jadi di mana ada kolom dan ada baris ya. Kalau array 1 dimensi kita sebut juga sebagai vektor, yaitu hanya memuat satu tabel saja ya, satu baris tabel saja ya. Nah, kalau array 2 dimensi, ini pendefinisiannya seperti ini ya. Nah, ada dua cara dalam mendeklarasikan array 2 dimensi ya. Yang pertama, cara pertama itu kita panggilkan ya, misalnya itu adalah dengan seperti ini ya. Nah, ini kebetulan panjangnya itu adalah 3 yang artinya ini bahwa si array itu kolomnya ada 3 dan barisnya juga ada 3 ya. Nah, ini untuk mendefinisikan yang pertama yang di depan itu untuk mendefinisikan baris ya. Ini kebetulan karena kolomnya bentuk array 2 dimensinya itu ada panjang baris dan kolomnya 3 ya, jadi ini panjang barisnya kita definisikan di yang paling depan ya. Ini kita sebut sebagai panjang baris dan ini kita sebut sebagai panjang kolom ya. Kita definisikan ini nanti dengan nilai i ataupun nilai j ya, supaya tidak membingungkan dalam pendeklarasiannya. Nah, mendeklarasikan cara pertama ya berarti kita misalnya menuliskan nah, ini kita menuliskan ini ya. Nah, misalnya untuk baris pertama kita isi baris pertama berarti baris ke indeks ke 0 ya. Baris indeks ke 0 kita isikan dia datanya itu adalah 3, 5, 7 ya. Baris ke 0 berarti masuk di sini ya. Nah, datanya kita isikan dulu 3, 5 dan 7 ya. Nah, di sini berarti untuk kolom ke 0-nya ya. Jadi ini isi barisnya seperti ini ya. Jadi isi baris ke 0 ini artinya dia berada di posisi baris ke 0, baris ke 0, baris ke 0 ya, dengan isinya, isi kolomnya itu adalah 3, 5, 7 ya untuk mengaksesnya. Nah, selanjutnya baris ke 1 ya. Nah, baris ke 1 itu kita isikan nilainya 8, 9, 10. Nah, ilustrasinya seperti ini, 8, 9, dan 10 ya. Untuk baris ke 1. Nah, yang di depannya ini menyatakan baris ya, 1. Sorry, yang ini saya salah ketik, harusnya 1 ya. Nah, di sini harusnya 1 juga ya. Ini 18, 19, 110 artinya baris ke 1 kolom ke 0 diisi 8, baris ke 1 kolom ke 1 diisi 9, baris ke 1 kolom kedua diisi 10 ya.
Nah, selanjutnya baris kedua. Nah, baris kedua diisikan oleh angka 11, 12, dan 13 ya. Nah, ini penulisan array cara pertama ya. Nah, penulisan array cara kedua bisa kalian gunakan seperti ini, panjang ya. Ya, ini intinya sama saja ya, konsepnya 357 artinya ini untuk baris ke 0, 8, 9, 10 ini untuk baris ke 1, 11, 12, 13 ini untuk baris ke 2 ya. Isi kolomnya adalah ini ya. Nah, silakan kalian pilih mau yang mana yang memudahkan kalian untuk mendefinisikan ya, tapi perlu ingat ya bahwa kita harus mendefinisikan isi panjang si baris dan juga panjang si kolomnya ya. Nah, ini untuk inisialisasi array 2 dimensi ya. Nah, ini untuk baca tulis array 2 dimensi ya. Nah, untuk baca tulis nilai array 2 dimensi ya kita bisa menggunakan ini ya. Artinya kita memasukkan inisialisasi dulu nilai si array-nya ya, dan mencetak nilai setiap array-nya kita bisa menggunakan pengurangan ya. Kita bisa menggunakan cara manual ya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kita akan coba ya di dalam codingan kita ya, misalnya cara manual terlebih dahulu katakanlah ya. Nah, ini untuk script ini saya kopikan dulu ke chattingan ya, barangkali nanti ada yang mau mempelajari silakan ya. Itu untuk yang contoh array pertama, silakan kalian sambil saya menerangkan mungkin bisa mengotak-atik kode ya, mengotak-atik kode tersebut ya. Nah, ini kita isi array bilangan bulat ya. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita ingin mengisikan secara manual terlebih dahulu ya, katakanlah. Nah, di sini tab bilangan bulat kita isikan dia dengan 3. Nah, di sini buatkan dulu misalnya isinya tadi kita isi data sembarang saja ya. Isi datanya 33 ya. Komen dulu ya, misalkan kita ingin mencetak ya. Nah, katakanlah kita ingin mencetak baris ke 1, kolom ke 2 katakanlah ya. Nah, yang perlu kita lakukan ya,
Nah, sebelum saya mengeprint, saya ingin tahu dulu ya. Saya ingin kalian menebak outputnya kira-kira apa. Cetak array baris ke-1, kolom kedua. Nah, apa yang nanti akan dikeluarkan oleh program ini? Halo, yang lain? 6, Kan? Pak. Ada yang bisa jawab? Oke, halo. 7. 7 Pak. Berapa? 7. Baris ke-1, kolom ke-2, 7. Siapa itu? Muhammad Bahrul ya? Halo? Halo. Tadi yang jawab deh siapa? Pak. Oke, Muhammad Bahrul menyatakan bahwa yang dicetak itu nanti akan keluarnya itu adalah 7 ya. Nah, kalau yang lain selain Muhammad Bahrul, oke, ada yang Muhammad Farhan menyatakan 5 ya. Oke, ada lagi selain tadi Muhammad Bahrul ada yang menyatakan 5, Farhan ada yang menyatakan 7. Nah, oke. Mungkin bisa dikirim ke chat ya, ke chattingan saya ya, kira-kira apa output yang dihasilkan dalam program yang saya tulis ini ya. Apakah mencetak bilangan berapa outputnya? Silakan langsung aja dikirim ke chat ya. Octavian Dwi Santosa 7 ya, Alia 7, semua 7, Muhammad Rafi, Aditya, Iklima 7, rata-rata menjawab 7, ada yang 3 ya. Ada Salwa ya, Salwa 3 ya. Nah, ini semua ada yang mencetak memperlihatkan, ada Muhammad Farhan tetap memperoleh nilai 5 ya. Ya, Salwa Iklima 7. Nah, sekarang Salwa Iklima menjawab 7 ya. Nah, Salsabila menjawab 3 ya. Nah, Salwa jawabnya 3, Pak. Oh, Salwa 3 ya. Oke, Salwa 3, Sari ya. Salsabila 5. Nah, ini yang unik yang menjawab selain 7 karena kan dominan 7 ya. Yang menjawab 5 dan 3 kenapa alasannya? Oke. Muhammad Farhan dulu, Muhammad Farhan. Halo, Muhammad Farhan. Baris ke-1 5. Nah, oke. Jawaban Farhan seperti itu ya. Nah, sekarang jawaban yang 3 mana? Salwa. Jawaban 3 Salwa. Kenapa? Salwa. Salwa masih bingung antara ngebaca yang mana kolom yang mana baris kalau digituin, Pak. Jadinya iya, jadi tadi analogi aja gitu. Oke, kalau Salwa lebih menebak ke analogi ya. Oke. Ya. Banyak yang menjawab 7. Kalau yang menjawab 7 gimana? Perwakilan tadi yang pertama siapa? Muhammad siapa tadi? Baru Pak. Ya, Muhammad Bahrul kenapa menjawab 7? Pertama karena di tab dibulatkan kolom pertama area pertama itu kan mendefinisikan kolom. Jadi kolom itu kan kolom pertama. Kolom pertama itu kan yang memuat nilai 5, 6, 7. Kemudian di keduanya itu kan menunjukkan 2 dari yang 5, 6, 7 ini yang barisnya itu di baris kedua yaitu kan 7 gitu. Kan hitungin dari 0, 1, 2 gitu, Pak. Oke, itu menurut Muhammad Bahrul Ulum ya. Jadi variatif ya, beragam ya. Ini ya luar biasa sekali ya jawabannya. Kita banyak yang beragam, tidak semua sama ya. Jadi ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7 ya. Nah, kita cek ya kebenarannya ya berdasarkan si layar ya. Oke, kita lihat di sini. Kelihatan semua? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Jadi Terlihat, Pak. yang keluar itu apa? Yang dicetak itu adalah halo? 7 ya. Oke, kenapa 7 ya? Nah, ini berarti beberapa dari kalian harus memahami juga terkait dengan konsep baris dan kolom ya. Oke, kita
bahas lagi kalau begitu ya. Di sini tadi ada Salwa yang menyatakan masih bingung dengan konsep baris dan juga konsep kolom ya. Berarti kita harus balik dulu ke slide ya, belum kita ke sini ya. Ditambahkan juga Pak Angga dengan konsep indeksnya. Jadi kayaknya bingung juga dengan konsep indeksnya. Konsep indeksnya. Karena kan kita mulainya dari ke 0. Ya, betul. Jadi baris kolom yang kata Salwa ditambah indeks, Pak Angga, dijelaskan kembali. Oke, jadi Salwa dan yang lainnya ya, ini mohon perhatiannya ya, bahwa ingat bahwa indeks itu kita harus selalu diawali dari 0 untuk bahasa pemrograman C atau Pascal dalam implementasinya ya. Nah, ini untuk gambaran fokus dalam bentuk array 2 dimensi itu kan membentuk tabel ya. Kita harus tahu bahwa yang di sebelah kiri ya, ini yang menyatakan baris ya. Sorry. Jadi ini yang sebelah kiri kalian itu menyatakan baris ya. Nah, jadi yang sebelah atas itu menyatakan kolom ya. Kolom itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai field ya, atau kolom ya, field. Nah, di sini baris itu kita katakan sebagai row ya. Nah, ingat bahwa di sini untuk yang nomor 1 yang di depan ya sebelah sini, dan ini kita sebut saja nomor 2 ya, ini menyatakan baris ya, ini menyatakan kolom. Ingat itu harus kita awali dulu dengan indeks ke 0 ya. Di mana-mana indeks itu harus 0 ya. Jadi indeks untuk baris dan kolom itu harus dimulai dari angka 0 ya. Jadi untuk baris ke 0, kolom ke 0 ya, ini isinya ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya untuk kalau misalnya datanya tadi kita lihat ya, di sini untuk datanya itu tadi bentar. Kita balik lagi ke program ya. Datanya kan di sini adalah 2, 3, 5, 6, dan 7 ya. Nah, ini kalau saya gambarkan dalam ini, saya komen saja di sini ya. Nah, di sini untuk kolom katakanlah ya. Kolom ke 0, ke 1 dan juga ke 2 ya. Ini kan totalnya ada 3 ya, kalau kita hitung ini 1, 2, 3. Nah, ini indeksnya itu dimulai dari 0, 1, 2 ya. Jadi ingat kalau misalnya kita memesan 3, indeksnya itu harus dimulai dari 0 dulu, jangan 1, 2, 3, tapi 0, 1, 2 ya. Nah, di sini baru kita isikan misalkan baris ya. Baris ke 0 dulu ya. Nah, di sini kolom ke 0, baris ke 0 kan isinya ya, isi berdasarkan dari data di sini ya. Nah, kita isikan di sini, isi yang pertama, baris pertama itu berisikan 2 ya, 3 dan 4 ya. Ini supaya tidak bingung gambarannya seperti ini ya. Nah, 2, 3, 4 untuk baris yang ke 0. Nah, ini berarti kita sebut sebagai baris yang ke 0 ya. Nah, selanjutnya baris ke 1 ya. Artinya ini adalah baris indeks ke 0, dan yang selanjutnya baris indeks ke 1. Nah, indeks 1 kan ini ya. Berarti dimulai dari 5 ya, 6, 7 ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah baris kedua ya. Baris kedua kan diisi dengan 8, 9, 10 ya. Nah, jadi kalian lihat bahwa tadi saya memanggil bilangan bulat itu yang dicetak itu adalah baris ke 1. Nah, kalian lihat saja, oh baris ke 1 itu ini ya. Dan terus yang dipanggil selanjutnya itu adalah kolom kedua ya. Nah, kolom kedua itu adalah ini hasilnya ya. Jadi baris ke 1, kolom ke 2 ya. Bisa dipahami dari sini? Loh, yang lain? Bisa, Pak. Bahwa ya, jadi pemetaannya seperti itu Salwa, jadi dibuatkan dalam bentuk tabel ya. Jadi dalam buat kalau nanti kalian belajar kalkulus ini kan hampir menyerupai kayak matriks ya. Nah, jadi matriks itu nanti bacanya untuk baris ke 1, kolom ke 2. Nah, ini bacanya ya. Nah, ingat ya.
Nah, kalau saya ganti di sini ya, misalnya baris kedua, kolom ke-1, outputnya apa? 9. 9. Outputnya 9 ya, ingat ya, seperti itu ya. Jadi ini baris kedua, kolom ke-1, yaitu isinya adalah 9 ya. Bisa dipahami ya untuk yang array 2 dimensi ya. Justru dengan mengkurung kawal seperti ini ya, ini bagi saya lebih memudahkan ya untuk mendefinisikan isinya ya. Berarti ini kawal pertama ini menyatakan untuk baris ke-0, kawal kedua ini untuk menyatakan baris ke-1, dan kawal yang ketiga ini untuk menyatakan baris ke-2 ya. Seperti itu. Nah, jadi isinya tinggal disesuaikan saja dengan panjangnya ya, panjangnya. Nah, kalau misalnya di sininya saya ganti bukan 3 katakanlah, bisa 4 ya. Nah, ini tinggal tambahkan aja satu baris lagi, misalnya bisa ini isinya 1 ya, isinya bisa 2 ya, bisanya isi 4. Nah, di sininya nanti kalian ada lagi, berarti kolomnya itu kan berubah menjadi 3 ya, indeksnya. Karena kalau di total kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalian tinggal definisikan di sini. Yang untuk yang baris ke-1 berarti 2, 3, 4, 1. Baris kedua 2, 4, 2. Nah, baris ketiga 2, 4. Nah, seperti ini ya. Jadi ini disesuaikan ya pertambahannya itu ya. Nah, begitu juga ini kolom bisa ditambahkan atau dikurangi ya. Kalau ingin menambahkan satu lagi kolom, misalnya di sini 4, ya otomatis di sini nanti harus ada lagi. Jadi kurung kawal lagi. Nah, ini kalian masukkan isi keempat apa ya, misalnya isi 11 ya, misalnya 13 ya, 9 atau 21. Nah, isi di sini ini boleh tidak berurutan, boleh juga berurutan, tergantung apa yang diisikan di sini ya, bebas, tapi tipe datanya harus integer ya. Nah, kalau seperti ini berarti kan ada lagi yang ditambahkan. Ya, di sini ada baris ke-3 ya, misalkan. Karena ada pertambahan baris ya, isinya ini 11, 13, 8, 9 dan 21 ya. Bisa paham ya sampai di sini? Halo? Bisa, Pak. Jadi ini kalian nanti yang menentukan banyaknya dari si matriksnya itu ya. Ini bisa nanti menggunakan ini, bisa juga menggunakan ulangan ya. Nah, ini untuk yang cara penulisan menggunakan manual ya. Nah, kalau ingin kita mencetak menggunakan ini menggunakan apa ya, menggunakan pengulangan ya, kita lihat dulu di slide ini. Ini untuk kalau kita ingin mencetak menggunakan pengulangan ya. Nah, ini konsepnya seperti ini ya. Mencetak nilai setiap array-nya itu sendiri ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan mencetak banyaknya array ya, berdasarkan nilainya itu sendiri ya, berdasarkan menggunakan pengulangan ya. Ini konsepnya seperti ini ya, tinggal kita menggunakan for. For-nya itu adalah nested loop ya, atau nested for ya, di mana ada percabangan, ada pengulangan di dalam pengulangan ya. Oke, kalau kita implementasikan ya di dalam kode tadi ya. Nah, katakanlah kodenya seperti ini ya, kita ingin mencetak gunakan nah, ini kita deklarasikan dulu ya nilai untuk si indeksnya, untuk si indeksnya ini kita definisikan i ini untuk menyatakan baris ya, biar di sini saya komen. Akan menyatakan indeks ya. Sini kita buatkan pengulangan.
40 ya. Ini kita isikan I sama dengan 0, I kurang dari 4 ya. I plus. Kenapa 4 ya? Karena dari si pertama kan barisnya itu ada 4 ya. Supaya tidak. Ini untuk menyatakan ulangan baris ya. Nah, di sini untuk ini perulangan kolomnya ya. Abijar mikmu. Ini untuk menyatakan pengurangan kolomnya, sorry. Kita kolom tadi kan menyatakan kita isikan dengan J ya. Ya. Nah, ini untuk perulangan baris dan ini untuk perulangan kolom ya. Nah, C. Oke ya, nah jadi saya tambahkan seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk proses mencetak nilai dari si array 2 dimensi tersebut ya. Nah kita lihat, nah ini untuk proses. Nah di sini ya untuk pencetakannya seperti ini ya. Jadi kita buatkan dia untuk mencetak nilai dari array 2 dimensi tadi ya. Untuk yang baris pertama ya dengan kolom dari 0, 1, 2, 3 ya. Sorry, ini baris ke 0 ya, baris ke 0 dari kolom 0, 1, 2, 3. Nah, ini baris ke 1 dari kolom 0, 1, 2, 3. Baris kedua dari kolom 0, 1, 2, 3 dan baris ketiga dari kolom 0, 1, 2 dan 3 ya. Untuk proses pencetakan dari array 2 dimensi itu adalah seperti itu ya. Jadi ya, ini gambarannya ya. Jadi fungsi dari si looping yang pertama ini untuk menyatakan perulangan baris ya, untuk menyatakan nilai i. Nilai i itu kan kita sebut dia adalah sebagai indeks untuk barisnya ya. Sedangkan yang di dalam dari for itu untuk menyatakan perulangan kolom ya. Jadi pertama kan baris dulu deret ke bawah ya. Nah, selanjutnya perulangan kolom ya, jadi ke samping ya, jadi sebanyak 4 kali ya. Jadi yang kalau diilustrasikan ini for yang pertama dia looping dulu ke bawah. Nah, terus cek lagi ada looping, masih ada looping
di dalamnya itu untuk menyatakan si kolomnya, ya. Bisa dipahami ya untuk ini? Halo? Bisa, Pak. Ya. Nah, ini untuk yang contoh penulisan array 2 dimensi ya. Nah, ini saya share juga ini ya ke chattingan ya supaya bisa kalian pelajari ya. Itu untuk yang array 2 dimensi untuk proses baca tulisnya ya, dan mencetak nilai dari setiap si array-nya ya. Oke, bahasan selanjutnya ya itu adalah bahasan terkait ini sorry ya ke si sorry ini ke everyone ya. Nah, bahasan kedua di sini membahas array di dalam record ya. Tadi kita sudah membahas mengenai array 1 dimensi dan juga array 2 dimensi. Nah, sekarang kita membahas mengenai array of record atau array di dalam record ya. Nah, array di dalam record itu kita sebut sebagai tipe data bentukan ya, atau type depth struct ya. Nah, ini adalah sekumpulan variabel-variabel dengan tipe data yang berbeda ya, dan juga bentuk berbeda pula yang dapat dibentuk sendiri sesuai dengan kebutuhan untuk program yang akan kita buat itu sendiri ya. Jadi untuk tipe data bentukan itu variabel dengan tipe data yang berbeda. Bisa dalam kumpulan tipe data bentukan itu ada integer, ada float, atau ada juga karakter. Nah, tipe data bentukan atau record ini merepresentasikan tabel dalam bentuk sesungguhnya ya. Kalau array 1 dimensi atau 2 dimensi kan harus terpaku pada tipe data yang sama, sedangkan tipe data bentukan ini isinya boleh tipe data bentukan ini boleh isinya berbeda-beda, bisa float, bisa integer, bisa karakter, ataupun bisa tipe datanya seragam atau sama. Tapi ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan kita untuk program yang akan dibuat ya. Ini penulisan tipe data bentukan ya dalam bentuk record ya. Nah, ini notasi algoritmik seperti ini ya. Sedangkan di dalam bahasa C, tipe data bentukan itu kita gunakan dengan menggunakan perintah type depth ya, struct ya. Tuliskan type pertama kita sebut elemen pertama ya, type kedua kita sebutkan elemen kedua, dan di sini kita isikan itu adalah nama tipenya ya, name type-nya ya. Nah, untuk deklarasi variabelnya ya tinggal memanggilkan ini ya, nama tipe ya, kita tuliskan saja nama variabel pertama apa ya. Nah, di sini kita tinggal bisa mencetaknya ya, type misalnya ya, nama variabel kedua misalkan contohnya ya. Nah, untuk mengakses elemennya kita tinggal menuliskan seperti ini. Nama variabel kita tinggal panggilkan saja dot. Nah, ini contoh dari tipe data bentukan ya. Nah, ini untuk yang menjelaskan tentang record lanjutan ya. Nah, ini untuk yang tipe data bentukan bisa juga menggunakan type depth ataupun type depth struct ya. Nah, ini poinnya seperti ini. Yang intinya sama untuk mendeklarasikan variabelnya ya. Nah, ini contoh untuk inisialisasi tipe data bentukan ya. Di sini misalkan kita tulis saja di sini tipenya itu adalah type depth struct ya. Ini contohnya adalah ingin menampilkan menampilkan data student ya. Misalkan perintahnya di sini type depth struct ID ya. Name-nya itu adalah kita definisikan di sini untuk datanya, pertama ID itu adalah integer. Untuk nama itu kita isikan dia itu adalah string ya, dengan panjangnya itu adalah 30, dan untuk kita menampilkan persentase nilai kelulusan siswa, misalnya kita definisikan dia dengan float. Nah, kita namakan si type depth ini itu adalah dengan struct ya.
Nah, di dalam bahasa C untuk penulisan tipe data bentukan record, nah ini seperti ini ya. Jadi ini di luar dulu dari program main ya. Nah, di sini kita isikan type def ya. Nah, seperti ini ya, dan kita namakan dia misalnya student ya. Nah, ini untuk memanggil tipe data bentukan ya. Nah, di sini kita tuliskan ya. Nah, di sini nah kita isikan ya. Nah, untuk tipe datanya itu kita tuliskan terlebih dahulu ya. Cetak record data mahasiswa. Nah, kita simpan student misalkan ya, kita masukkan dia ke dalam namakan gitu adalah pemanggilannya, kita masukkan dia record ya. Nah, di sini kita untuk mengaksesnya misalnya memasukkan data record pertama ya. Nah, string copy record kedua ya misalnya ya, name ya, dan record yang selanjutnya yang percentage yang float. Nah, kita isikan ini ya. Nah, di sini tinggal kita perintahkan untuk mencetak dari nilai si mahasiswanya ya. Nah, kalau kita tuliskan ya ini di dalam bahasa C ya. Nah, bentar. Nah ya, nah di sini untuk mendefinisikan ya, pertama kita tuliskan dulu ya. Di sini adalah type def-nya ya. Di sini kita definisikan dia itu adalah katakanlah type def abstract ya. Nah, di sini untuk in-nya dia katakan kita definisikan untuk menentukan ID atau ini untuk menentukan dia name dari si student itu ya. Dan ini mendefinisikan nama dari student, di mana tipe datanya itu adalah karakter ataupun string ya. Nah, di sini kita mendefinisikan si nilai persentasi dari si siswanya tersebut ya.
Nah, nilai presentasi dari siswanya ya itu kita tuliskan seperti ini ya. Jadi nanti kita masukkan nilai dari si mahasiswanya tersebut ya, nilai presentasi nilai katakanlah ya. Nah, untuk mendeklarasikannya ya ini kita deklarasikan terlebih dahulu ya, data record dari si mahasiswa tersebut ya, kita panggil dia dengan nama student ya, kita sebut dia sebagai record ya. Nah, di mana ini student di sini ya, record ini artinya kita menampilkan data nama dari si student dari tipe data bentukan ini dengan sebutan record ya. Dan di sini kita ingin memasukkan sebanyak berapa data ya. Nah, ini kita contohkan untuk memasukkan datanya itu adalah kita tambahkan dia sebanyak 2 ya. Jadi panjang untuk bisa mengisi datanya itu adalah sebanyak 2 ya. Nah, di sini kita masukkan dia nama record si mahasiswanya ya, record ke 0. Kita mulai dia dengan ID ke 0 ya. Dan selanjutnya string copy record ke 0 ya, kita definisikan dia untuk mendeklarasikan nama, kita isikan Budi ya. Nah, record selanjutnya yang masih di record ke 0, presentasi ya, nilai presentasi ya, kita isikan dia nilainya itu adalah float 86,5 ya. Nah, di sini ini adalah perintah untuk mencetak record si mahasiswa ya. Nah, di sini kita definisikan bahwa data record mahasiswa yang pertama nilainya itu adalah misalnya ID siswanya siapa, nama siswanya apa, dan presentasi nilai si siswanya ya. Nah, nah. Ini. Ada yang string yang lupa saya. Oke, nah ini ya, kalau dijalankan jadinya seperti ini ya.
Nah, jadi kalau dijalankan seperti ini ya, jadi data record mahasiswa pertama, misalnya ID siswa Budi, ya persentase namanya ID siswa 1, nama siswanya Budi, persentase nilai misalkan katakanlah 8,5 ya. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin memasukkan nama yang kedua, misalkan ya, bentar. Ini kan data yang kedua ya. Nah, kita bisa mengisikan dia dengan nah, ini tinggal kita kopikan saja data record mahasiswa. Ini yang pertama, nah ini yang kedua ya. Misalnya ini 2, ini misalnya ini. Nah, nilainya itu adalah 70,9. Ini kita tinggal ganti saja indeksnya ya. Jadi data yang nah, ini juga di atasnya kita gantikan dulu indeksnya. Ya. Maka nanti yang akan muncul itu adalah, nah ini kalian lihat, yang akan muncul itu nanti ada 2 data ya. Itu adalah data dari si siswa itu adalah Budi, dan data yang kedua dari siswa itu adalah Doni ya. Nah, penggambarannya itu adalah seperti ini ya. Nah, jadi kalian lihat bahwa di dalam type dep ini ya, kita itu membuat tipe data bentukan ya. Nah, tipe data bentukan itu berbeda dengan array tadi ya. Kalau array itu kan tipe datanya harus sama ya, harus seragam. Kalau integer atau bilangan bulat semua ya. Kalau karakter semua, kalau pecahan semua. Nah, kalau menggunakan type dep struct itu kita bisa memodifikasi sesuai kebutuhan. Tipe datanya bisa beragam, bisa integer, bisa karakter, ataupun bisa juga pecahan ataupun float ya. Nah, penulisannya seperti ini, keywordnya kita definisikan type dep, namanya struct ya. Terus kita definisikan pertama apa saja yang mau kita bentuk ya. Kita bentukkan di sini integer ya. Di sini untuk mendefinisikan ID ya. Ini untuk mendefinisikan karakternya. Untuk namanya, nama kita isikan misalkan karakter. Untuk untuk float, untuk presentasi nilai kita gunakan float ya. Nah, untuk pemanggilannya, nah kita panggil tadi namanya. Di sini tinggalkan di sini dituliskan tipe type dep struct-nya, tipe data bentukannya itu adalah namanya student. Nah, ini bebas sesuai dengan kebutuhan kalian nantinya ya. Nah, misalnya di sini ganti mahasiswa, silakan ya. Nah, di sini kita panggil student. Nah, student ini adalah tipe data struct yang kita buat ya. Ini kita buat student. Nah, kita namakan apa? Misalnya di sini bisa diganti oleh kalian, bisa record MHS misalnya ya. Nah, kita isikan di sini banyaknya itu ada, katakanlah ada 2 ya. Di sini berarti kan dimulai dari 0 dan juga indeks ke 0 dan juga indeks ke 1 ya. Nah, jadi ini untuk proses mengentrikannya secara manual ya. Nah, di sini nanti kalian tinggal isi saja ID ke 1 itu kita masukkan. Untuk yang data pertama kan tipe data integer ya, namanya ID, berarti kita tinggal panggil mengarah record untuk posisi data 1 ya, atau data indeks ke 1 atau kita sebut indeks ke 0 ya. Itu untuk ID kita isikan dia dengan 1 ya. Nah, untuk name-nya yang kedua ya, ini kita tinggal panggil record untuk data ke 0 yaitu adalah name, kita isi Budi. Nah, string to copy ini adalah untuk memasukkan nilai tersebut ke dalam string ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah memanggil persentase nilainya ya, record
ya, record ke 0 dot persentase berarti kita mengisikan data record ke 0 itu untuk kolom persentase ya, kita isikan dia 86,5 ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua pun sama ya. Nah, seperti ini kita isikan untuk yang pertama ID kita isi 2, untuk name kita isi Doni, persentase kita isi 70,9 ya. Nah, selanjutnya kita cetak data record si mahasiswanya tersebut ya. Nah, di sini kita cetakan ya untuk memprint data ke 1 misalnya ID siswa, untuk record ya kita tinggal panggil saja record 0.id ya. .id ini berarti itu adalah untuk yang ID ya, record 0.name itu kita isikan yang name ya, record ID, record 0.presentation ya atau percentage ya, kita isikan dia. Jadi yang dicetak itu nanti namanya yang pertama 1 namanya Budi ya, dan presentasinya itu adalah 86,5 ya. Nah, kalau dilihat dalam bentuk tabel ya, ini ilustrasi tabelnya ya. Dalam bentuk tabel ya seperti ini ya. Berarti yang pertama kolomnya itu ada kolom ID ya. Tipe datanya di sini adalah integer. Yang kedua itu ada name, yang tipe datanya itu adalah string. Yang terakhir itu adalah percentage ya. Nah, tipe datanya itu adalah float. Nah, jadi di sini kita isi baris ya, baris ke 0 ya. Baris ke 0 untuk ID diisikan 1 ya. Nah, baris ke 0 seperti ini ya. Untuk ID kita isikan 1 ya. Untuk nama kita isikan dia Budi ya, dan untuk presentasi kita isikan dia 86,5 ya. Nah, selanjutnya baris ke 1 kita isikan ID-nya 2 ya, namanya itu tadi Doni ya, dan persentase nilainya itu adalah 70,9 ya. Nah, ini karena record yang kita pesan cuma 2 ya, totalnya ya cuma ada 2 isian data. Ya, kalau kalian ingin menambahkan tinggal tambahkan saja di sini recordnya, misalnya ada 4, ada 5 atau ada 10 ya. Nah, ini dikarenakan isiannya cuma 2 ya, jadi ya cuma ada 2 baris data saja. Nah, penggambarannya itu adalah seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan tipe data bentukan, kalian itu membuat istilahnya itu tabel sederhana ya. Nanti kalau kalian belum belajar basis data ya, jadi ini adalah cikal bakal dari pembentukan tabel ya. Tabel di sini kan intinya kalau lari itu tadi tipe datanya harus sama ya. Kalau type depth struct yaitu tipe datanya itu bisa beragam, tidak harus seragam ya, tapi bisa lebih dari satu tipe data yang berbeda ya. Nah, ini untuk penggambaran tipe data struct dan juga berdasarkan bentukan atau kita sebut sebagai array of record ya. Nah, ini saya sharing juga ya di chattingan supaya kalian nanti bisa mencoba kodenya ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau ada yang kurang dipahami terkait dengan type depth? Ya, terkait dengan array 1 dimensi, array 2 dimensi ya. Silakan. Nah, itu bertanya dulu, Pak. Ya, silakan Octavian. Apakah tipe data bentukan itu sama juga seperti kelas di dalam OP gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi ini merupakan cikal bakal dalam pembentukan kelas juga ya. Memang konsep pemanggilannya kalau kita lihat dalam OOP ya itu juga hampir sama ya, tinggal kita sebutkan nama dan kita memanggilnya ya. Dan memang ini nanti cikal bakal dari pembentukan kelas dalam OOP. Tapi kalau kelas dalam OOP kan kita bisa mengisikan selain properties juga kita bisa mengisikan metodenya ya.
Tapi kalau type depth ini hanya bisa mengisikan nilainya saja, Octavian. Kita tidak bisa menambahkan metode di dalamnya ya. Kalau OOP kan kalau kelas itu kita harus selain mendefinisikan properties nilainya, juga kita harus mendefinisikan ya metode apa saja yang nanti akan diberikan ke dalam si kelasnya tersebut gitu ya. Nah seperti itu ya Octavian ya. Tapi kalau dilihat memang sekilas hampir sama. Agak-agak gitu mirip ya. ya. Agak mirip gitu ya. Oke. Yang lain? Bapak izin bertanya, Ya. untuk yang dalam kurung integer main itu digunain di mana? Buat apa, Pak? Yang mana? Yang integer main dalam kurung, nah yang di dalam Ini? kurung itu, ya. Ini? Iya. Ini sih, Yang- yang ini yang mana? Iya, yang itu, Pak. Kalau yang Yang integer. ini default bawaan si bahasa C-nya Salwa ya. Jadi ini kan namanya bahasa C itu kan kita harus pertama ini adalah main program ya. Main Yang program. dalam kurungnya Ya. apa? Yang Yang ini. dalam, iya, yang itunya. Ini bawaan dari si Dev C++-nya ya. Kadangkala dalam bahasa pemrograman ini juga sama aja, kalau ini dihapus juga masalah gitu ya. Oh, oke, Pak. Ini Ya. bisa ya, karena ini C++ tergantung dari IDE ya. Biasanya IDE nanti ada yang menggunakan ini, ada juga yang kalau yang compiler itu ada yang seperti ini ya. Jadi jangan bingung ya, kalau ini adalah main program ya, di sini adalah. Nah, jadi kalau si type depth struct itu kita tuliskan dia di luar main program ya. Ya, jadi di luar main program. Jadi main programnya tinggal memanggil saja si type depth struct-nya ini ya. Oke, seperti itu ya. Iya, Pak. Terima Bawah kasih. ya. Ya. Iya, Yang Pak. lain ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya. Kalau misal itu kan kalau datanya dikit, kalau datanya banyak nggak bisa pakai looping ya? Bisa. Nanti tinggal dimodifikasi saja untuk entry-nya, tinggal di sini ya, menggunakan pengulangan, tinggal di ini aja, tinggal nanti. Nah ini kan dimodifikasi di sini menggunakan scanf ya, dan itu kalian silakan gunakan looping. Nah ini kenapa saya nggak ngasih, karena nanti ada tugas yang memang hampir sama ya, silakan nanti kalian cari cara mengentrikannya ke dalam record dengan menggunakan perulangan. Kalau saya yang kasih contoh kan cara menggunakan manual ya atau hard code ya. Nah silakan nanti menggunakan pengulangan, itu nanti datanya bisa dientrikan oleh si pengguna ya. Nanti ada tugas ya, nanti gambarannya seperti itu ya. Jasmine bisa ya, paham ya? Ya, jadi nanti bisa dientrikan berapa banyaknya ya. Oke. Ya, Pak. Itu ya. Baik Pak Jajang, paling itu Pak Jajang. Kalau dari saya Pak Jajang mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Jajang, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Erlangga, sudah sangat lengkap ya materinya. Jadi memang nanti saya akan memberikan beberapa penguatan. Tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab Pak Angga ya. Jadi nanti mungkin di kelas B saya akan juga memberikan penguatan supaya apa yang tidak dipahami di kelas A nanti bisa di-cover di kelas B. Begitupun sama nanti kalau di kelas B ada pertanyaan, akan kita share juga di kelas A. Siapa tahu itu merepresentasikan pertanyaan yang sama gitu ya. Terima kasih Pak Angga ya. Jadi memang materi kita dari mulai record, array-nya 1 dimensi, 2 dimensi, kemudian gabungan array of record ya. Baik, terima kasih ya. Jadi ini bisa mungkin bisa mulai di stop Pak Angga rekamannya. Ya. Baik, saya ingin jadi kalau menguatkan berarti sudah dijelaskan Pak Angga, saya menambah menguatkan, atau bisa jadi mungkin nanti bisa ketemu masalah di kelas B, nanti saya menambahkan apa yang belum tercover gitu. Tapi kalau secara materi sudah sangat lengkap sih. Nah paling mohon izin satu lagi ya, saya tadi terkait pertanyaan itu tuh di array 2 dimensi ya Pak Angga ya, tadi ada pertanyaan itu ya. Oke, izin share saya coba. Oke, udah muncul ya ini ya. Coba. Oke, terkait pertanyaan Salwa kalau nggak salah tadi, misalkan gini, apa namanya?
bingung baris kolom ya, integer untuk yang lainnya, misalkan ini matriksnya mau berapa kali berapa, kan begitu dulu ya, misalkan. Salwa misalkan mau berapa kali berapa, Salwa matriksnya misalkan? 3 kali 2. Oke, nah bagus, 3 kali 2 ya, ini kita bicara matematiknya dulu, itu sebenarnya udah sangat jelas dari Pak Angga ya. Kalau 3 kali 2, itu gampangnya itu artinya 3 baris 2 kolom, kita belum bicara indeks dulu ya. 3 baris 2 kolom, maka kita sebagai programmer dalam konteks ini langsung bikin 3 kurung kurawal, 1, 2, 3, gitu ya. Ini untuk mewakili 3 baris, 3 barisnya, 3 kurung kurawal. Ada 2 kolom, gampangnya begini, 1, 2, 1, 2, 1, 2, gitu. Koreksi Pak Angga ya kalau salah ya. Iya, Pak. Kalau misalkan ini jadi 3 kali 3 gitu, barisnya mah tetap gitu. Cuman kolomnya nanti akan nambah 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu ya Pak Angga ya? Iya, betul, Pak. Secara konsep ya. Jadi buat Salwa dan lain-lain, jadi kalau 3 baris 3 kolom, berarti yang pertama dahulukan itu adalah 3 baris, berarti ada 3 kurung kurawal di dalam kurung kurawal utamanya. Itu yang menyatakan baris. Nah, di dalam kurung kurawal masing-masingnya itu tergantung kolomnya mau berapa. Karena Salwa tadi mintanya 2, misalkan berarti kan bakal ada 2 isi gitu. Kurang lebih begitu ya. Itu Salwa, ya. Iya, Pak. Dan yang lainnya juga sama. Nah, baru bicara mengakses, kita komitmennya di sini, komitmennya itu adalah indeksnya dari ke 0. Berarti kalau 3 baris 2 kolom, kita nyebutnya baris ke 0, baris ke 1, baris ke-2, jumlahnya mah 3 gitu. Kolomnya ada 2, berarti kolom ke 0, kolom ke 1, berarti indeks maksimalnya 1. Gitu saja ya terkait itu. Jadi kalau tadi kita kalau ke siswa kita menjelaskan, Bu, saya ingin 4 baris 2 kolom. Oke, kalau kalian mau 4 baris 2 kolom, gitu kan ya. 4 baris 2 kolom, maka harus ada 4 kurung kurawal buka di dalam kurung kurawal utamanya. Ini menyatakan baris 1, baris 2, dan baris, ini baris 1, baris 2, baris 3, kemudian tambahkan baris 4, gitu. Ya, karena ada 2 isinya, kolomnya berarti 1,2. Nah, nanti garis bawah ini diisi dengan angka ya. Baris 0 kolom 0, baris 0 kolom 1, tapi itu makan angka ya, atau biar gampang begini. Iya, boleh lah kayak gitu. Ini baris kela 4. Kumaha. Ini tekan 2 kolom ya. Oh iya, berarti baris 1 kolom 0 ya. Baris 1 kolom 1, betul? Iya. Nah, ini baris 2 kolom 0. Betul? Iya, Pak. Nah, Betul, Pak. baris 2 kolom 1. 1. Ini baris 3 kolom 0, baris 3 kolom 1 gitu kan ya. Jadi 0, 1, 2, 3 gitu. Ya nanti secara angka gitu kan ya. Jadi sebenarnya konsepnya begitu. Kalau kita sudah jelas itu, itu nanti diisi angka saja. Itu sudah dijelaskan Pak Angga juga. Jadi makanya deklarasi kalau ini disebutnya diinisialisasi, betul kata Pak Angga tadi, ini jauh lebih mudah gitu kan ya. Ya dengan catatan kita paham maksud kurung kurawal buka itu apa gitu. Oke, itu satu itu yang perlu ditambahkan mungkin. Kemudian tadi tipe bentukan ya. Tipe bentukan itu adalah tipe yang dibentuk yang dibuat oleh user, dalam hal ini programmer ya. Kan tipe data itu ada tipe data dasar, tipe data bawaan dari bahasa pemrograman gitu kan ya. Tapi kita juga bisa membuat tipe bentukan yang diturunkan dari tipe dasar ya. Jadi kalau saya punya type def ya gini. Type def misalkan type def misalkan int tahu misalkan. Kalau kita tidak mendeklarasikan ini, ya tipe data tidak ada tipe data tahu gitu kan ya. Misalkan ini contoh. Jadi kalau saya misalkan kalau saya misalkan tahu bulat, artinya kita membuat variabel yang namanya bulat bertipe tahu. Itu tidak bisa karena tidak ada tipe yang namanya tahu gitu kan ya. Gitu.
Tapi kalau saya buat tipe bentukan, saya ingin punya tipe data namanya tahu. Nah, tahu itu tipe integer. Nah, kita membentuk tipe data baru yang namanya tahu integer, gitu ya. Nah, maka saya bisa nyebut tahu bulat, kemudian si bulat itu bisa saya isi nilai integer, gitu. Kemudian printf %d seperti biasa, koma bulat ya. Oke, ini contoh saja gitu kan ya. Bahwa kita bisa membuat tipe data yang dibentuk gitu ya. Jadi tidak ada tipe data tahu. Yang ada itu integer, tapi kita bisa membuat tipe data baru namanya tahu, yaitu integer gitu. Misalkan contoh ya. Oke. Kemudian tadi array of record. Sisanya sudah sangat lengkap Pak, enggak? Terima kasih kayak gitu. Oke. Nah, silakan kalau ada pertanyaan ya. Sisanya mah nanti kalau untuk latihan mah kan sudah ada Pak enggak ya untuk latihannya? Oke. Dan sudah Pak gitu. Pak Angga nanti tolong rekamannya mungkin disimpan di Google Drive Pak Angga dulu ya. Ya Pak. Nanti di-share ke saya, di-share juga nanti mau di-upload juga di Spot Pak Angga. Insya Allah Pak nanti di-upload juga. Nah, cuman nanti kalau sudah di-convert itu nanti pas ditutup ini segera ke saya kan ya buat nanti di kelas B. Dan nanti hasil diskusi kelas B juga akan di-share di kelas A ini. Gitu Pak Angga. Oke. Ya, silakan ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, coba aktifkan videonya. Semua aktifkan videonya. Jadi menarik juga Pak Angga. Saya tadi biasa nyoba ngaktifin video ya, kemudian saya off-kan memperhatikan Pak Angga ngajar gitu ya. Jadi memang kadang jadi berpikir asa bicara sendiri gitu. Jadi kalau saya tuh berpikirnya ini buat semua ya, buat kita juga termasuk sering dapat begitu menonaktifkan video. Ada kekhawatiran, patut diduga gitu kan. Ada potensi sebenarnya apakah betul kita memperhatikan gitu. Nah, itu mah kembali ke kita gitu kan ya. Jadi saya perhatikan ya semua mati videonya termasuk saya tadi nyoba. Ini perasaan tuh ada nggak yang mendengarkan kayak gitu kan ya? Tapi saya yakin ya kalian ada di tempat kayak gitu ya. Ini masalahnya antara komitmen ya. Kalian mau formalitas dianggap hadir ya boleh aktifkan video masuk di daftar hadir selesai gitu ya. Tapi kembali lagi kita menekankan kita itu punya hak bisa. Anda itu kuliah bayar ya, punya kewajiban, punya hak. Nah itu saja gitu kan ya. Termasuk spirit bertanya gitu kan ya. Itu kemarin sudah disinggung ya. Jadi bertanya itu kalau tidak bertanya asumsi kita mengerti, mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi yang kita khawatirkan Anda tidak bertanya karena Anda tidak pernah nyari masalah di luar sana gitu ya. Akibatnya Anda tidak ketemu banyak masalah, ya tidak banyak nanya gitu. Nah, ya. Tapi mudah-mudahan Anda banyak nyari masalah, masalahnya sudah terpecahkan secara mandiri gitu kan ya. Sehingga jumlah masalah yang Anda temui itu tidak setara dengan pertanyaan yang Anda berikan ke kita. Artinya Anda sudah paham. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada tugas ya. Tugas ini sudah sangat kemarin sudah didiskusikan waktu kita praktek juga ya. Waktu Anda praktek di room latihan, kita sudah diskusikan. Jadi ini sudah sangat lengkap. Silakan baca, pelajari. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup paling gitu ya, Pak Angga ya. Ya betul, Pak. Oke, kalau ada penegasan silakan Pak Angga sebelum ditutup. Ya, jadi untuk yang tugas itu sebenarnya ini pengembangan dari yang tadi sudah saya jelaskan ya, yang tentang type depth of record ya, tinggal kalian mengembangkan dengan membungkus beberapa tambahan ya. Nah ini saya perlihatkan ya tugasnya ya. Nah ini sudah muncul ya. Nah jadi intinya kalian diminta untuk membuat program dalam bahasa C untuk mengolah data siswa yang memiliki item data ini antara lain NIM ya, nama, kelas, jenis kelamin, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas akhir, dan juga nilai indeks ya. Nah, nilai akhir dan indeks mengikuti aturan ini ya antara lain dengan catatan nilai tugas, UTS dan UAS diinputkan dari alat masukan. Ya, jadi ini menggunakan peraturan nilai dan indeks dari UPI ya, sebenarnya nilai akhir untuk nilai tugas itu dikali 30%, nilai UTS dikali 30%, dan nilai UAS dikali 40%.
ya. Jadi kalau di total itu kan ada 100%. Nah, indeks nilai ini ya, untuk nilai huruf A, mutunya itu 4, rentang nilai antara 92 sampai 100 ya. Dan ini nanti kalian bisa baca peraturannya ya. Nah, jadi nanti tampilan menu awal ini antara lain pengguna itu bisa memilih pilihan menu ya. Setelah melakukan pilihan menu, nanti bisa mengisi data mahasiswa ya, dan menampilkan seluruh data mahasiswa dari tampilan data pribadi siswa, nilai tampilan nilai terbesar, nilai terkecil, dan juga nilai rata-rata ya. Nah, jadi kalian gunakan array of record, fungsi, cabangan, dan juga perulangan ya. Jadi dari materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, jadi nanti ada pilihan menu. Nah, ini awal mula program ketika dijalankan seperti ini ya. Jadi program nilai akhir siswa. Nah, ini isikan dengan nama, NIM, dan email kalian ya yang membuat programnya. Nah, jadi nanti di sini ada pilihan masukkan dan menampilkan nilai siswa. Silakan pilih nomor menu. Jadi kalau nanti si pengguna memasukkan angka 1 dan enter, nanti langsung milih menu masukkan dan menampilkan nilai siswa ya. Nah, selanjutnya di sini untuk menampilkan isian datanya ya. Jadi nanti si pengguna akan diberikan tampilan entry data seperti ini. Masukkan NIM mahasiswa, misalkan NIM-nya ini diketikkan ya oleh si pengguna ya. Jadi pengguna mengetikkan NIM, ya, mengetikkan nama, mengetikkan kelas, ya, mengetikkan jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki kasih L, ya, kalau perempuan kasih P. Nilai tugas mahasiswa berapa, misalkan 80, UTS misalkan 80, dan UAS misalnya 80, ya. Nah, di sini ada pesan nanti, apakah ingin menambahkan data lagi. Kalau iya, berarti nanti akan lakukan pengulangan yang sama untuk menambahkan data yang kedua. Ya, kalau tidak berarti selesai ya, tidak lagi menambahkan proses data ya, tinggal ini tekan menekankan di keyboard perintah Y ataupun N ya, yes atau no, dan tekan enter ya. Nah, jadi nanti di sini keterangannya, jika menekan Y maka proses input data akan ditambahkan, jika menekan N maka proses input data akan berakhir dan program akan menampilkan data berdasarkan banyaknya data hasil inputan. Jadi kalau misalnya datanya sudah selesai di input, ya misalnya pengguna menekan no, maka nanti akan tampil seluruh data. Ya, ini contoh misalnya hanya memasukkan satu data ya. Nah, nanti akan menampilkan data mahasiswa yang pertama yang dientrikan, misalnya ini namanya Budi, kelas mahasiswanya KOM 2A, jenis kelamin laki-laki, nilai tugas, nilai UTS, nilai mahasiswa. Nah, nilai akhir ini nanti kalian buat fungsi untuk menghitung nilai akhir ya, fungsi atau prosedur untuk menghitung nilai akhir si mahasiswa dan menampilkan nilai indeks hurufnya ya. Misalnya setelah dihitung-hitung dia dapat 80. Nah, 80 itu ada di rentang nilai keberapa sih? Ada di rentang indeks keberapa? 80 itu ternyata masuk B. Nah, maka munculkan ini dan juga munculkan nilai mutunya. Nah, B itu berapa sih nilai mutunya, kan bisa lihat di tabel yang di soal di atas tadi ya. Misalnya B itu nilai mutunya itu adalah 3 ya. Nah, setelah itu kalian menghitung nilai rata-rata terbesar dari mahasiswa ya. Kalau misalnya tadi mahasiswa yang dientrikan ada 10, berarti nilai terbesar dari 10 mahasiswa itu ada berapa ya. Misalnya, dan nilai terkecil ini nanti juga akan mendefinisikan nilai terkecil dari jumlah rata-rata mahasiswa. Kalau mahasiswa ada 10, berarti ditampilkan nilai terkecil mahasiswa itu berapa yang paling kecil ya. Misalnya dari 10 itu yang paling kecil itu ada nilainya itu adalah 60, tampilkan ya. Dan yang terakhir ini menampilkan nilai rata-rata keseluruhan mahasiswa ya. Misalnya dari 10 itu rata-rata kelasnya berapa sih ya. Misalnya ternyata dari 10 orang mahasiswa itu rata-rata kelasnya misalnya 70 ya, nanti ditampilkan di sini. Nah, kalian buat juga fungsi untuk menghitung nilai terbesar, nilai terkecil, dan juga nilai rata-rata si mahasiswa ya. Nah, seperti itu ya tugasnya. Itu Pak yang tugasnya Pak. Izin bertanya. Ya Pak. Ya siapa ya? Tadi berarti yang di bawah